Baik, adab-adab buang air kecil, buang air besar. Yang pertama, sebelum memasuki kamar kecil atau toilet itu membaca doa. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau enggak hafal, bacakan bismillah ya. Sebelum masuk kamar mandi ya, sebelum masuk. Kemudian disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke toilet atau kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi ya. Kemudian yang kedua, selama di dalam kamar mandi atau di kakus atau WC ya, dilarang membawa kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu seperti kata-kata Allah, asma Allah. Subhanallah, alhamdulillah, atau mungkin sholawat, tulisan-tulisan. Nah, ibu-ibu yang punya baju ada lafadznya Allah, kalau cuci jangan di toilet. Ya, kalau punya gelang, punya kalung, punya cincin yang ada lafadznya Allah, ketika masuk kamar mandi dilepas. Itu ya. Nah, ini ada yang punya kalung asma Allah. Kan ada itu kadang-kadang ya Allah, atau cincinnya itu Allah, atau gelang. Yang punya benda-benda seperti itu, baik perhiasan atau pakaian yang ada lafadznya Allah, maka harus dilepas ketika mau masuk kakus, toilet atau kamar mandi. Ya. Ini ada. Udah terlanjur Pak, ya udah terlanjur dulu ya udahlah banyak istighfar. Yang ke depan jangan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah benda-benda suci, tak boleh masuk ke tempat yang kotor. Kemudian selama di dalam kamar mandi janganlah berkata-kata atau berbicara. Makanya di Malaysia kamar mandi itu disebut sebagai bilik merenung. Ya. Di Malaysia kamar mandi toilet namanya apa? Bilik merenung. Maksudnya apa? Selama di dalam kamar mandi suruh diem, kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, misalnya di kamar mandi karena tadinya keburu-buru, ternyata di kamar mandi ada embernya tapi tak ada gayungnya. Mau cebok bingung, panggil anaknya. Misalnya kalau saya saudara, tolong ambilkan gayung. Dalam keadaan terpaksa. Kemudian disunahkan memakai terompah atau sandal. Kalau masuk toilet disunahkan memakai apa? Terompah atau sandal. Kemudian ketika buang air kecil atau air besar, jangan menghadap arah kiblat atau menghadap kiblat. Kiblat kita mana Bu? Sana. Belakangnya berarti sana. Berarti kita kalau buang air kecil, air besar nggak boleh menghadap sana atau nggak boleh menghadap sana. Contohnya ini, betul. Kamar mandi kita menghadap mana? Menghadap utara, membelakangi selatan. Jadi kalau di rumah kalau buat toilet jangan menghadap ke kiblat ya, tapi hadapkan ke utara atau hadapkan ke selatan. Jadi kalau buang air besar, air kecil, kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian kita dilarang buang air kecil atau air besar di tempat-tempat pohon besar atau di tempat-tempat orang duduk.
Misalnya di halte, kencing di halte atau buang air besar di halte nggak boleh, ya nggak boleh. Atau kalau dulu nggak ada halte, dulu itu pohon besar, di mana orang biasanya kalau capek istirahat di situ. Itu nggak boleh kita kencing di situ, nggak boleh buang air besar sih. Nah ini contoh-contoh apa namanya adab-adab buang air kecil atau air besar.